Fajar baru saja menyingsing di atas atap-atap tua. Di lingkungan miskin itu, sinar mentari yang pucat menyelinap melalui celah-celah papan kayu lapuk, menyinari ruangan kecil tempat Bumien perlahan terbangun. Dia adalah seorang wanita tua berusia 75 tahun, yang telah hidup sendirian di rumah kecil ini selama lebih dari separuh hidupnya. Bumien perlahan duduk, tangannya yang kurus berpegangan pada tepi tempat tidur yang berderit. Rambutnya yang putih berantakan jatuh di bahunya, masih sedikit kusut setelah malam yang panjang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil syal tua yang diletakkan di kepala tempat tidur, tersenyum tipis saat menyentuhnya. Syal ini telah bersamanya selama beberapa dekade, satu-satunya kenang-kenangan yang dia simpan dari mendiang suaminya. Dia dengan hati-hati merapikan kerutan di syal itu, lalu melilitkannya di kepalanya seperti kebiasaan sehari-hari. Syal itu telah pudar warnanya, beberapa bagian robek, tetapi baginya itu tetap indah seperti hari pertama suaminya memberikannya. Dia ingat saat itu, ketika mereka masih muda, bahagia, dan penuh harapan tentang masa depan. Sambil menghela napas lega, Bumien perlahan turun dari tempat tidur. Kakinya yang tua gemetar saat menyentuh tanah, tetapi dia masih berusaha untuk berdiri tegak. Dia perlahan-lahan bergerak ke sudut ruangan, tempat sebuah meja kecil dengan beberapa makanan sederhana, sisa nasi dari tadi malam, dan beberapa pisang tua. Setelah sarapan seadanya, Bumien bersiap untuk hari baru. Dia mengenakan baju tertuanya, celana kain pudar, dan sandal plastik usang. Sebelum meninggalkan rumah, dia tidak lupa untuk menyesuaikan syal di kepalanya, membelainya dengan penuh kasih sayang. Bumien melangkah keluar, bergabung dengan keramaian pagi itu. Lingkungan miskin itu mulai ramai dengan suara pengiriman, suara kendaraan, dan obrolan warga. Dia berjalan perlahan, tangannya memegang tongkat, menuju pasar terdekat. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa tetangga yang dikenalnya. Mereka mengangguk padanya. Beberapa berhenti untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bumien selalu tersenyum sebagai balasannya, meskipun terkadang tatapan mereka tertuju pada syal tua di kepalanya dengan rasa kasihan. Ketika dia sampai di pasar, Bumien menemukan kios sayur yang dikenalnya. Dia memilih beberapa jenis sayuran murah, dengan hati-hati menghitung sedikit uang di sakunya. Penjual, seorang wanita paruh baya bernama Hang, memandangnya dengan tatapan penuh simpati. Bumien, hari ini saya punya beberapa ikat kangkung yang baru dipetik. Biar saya beri lebih sedikit ya, kata Heng, tangannya meraih seikat sayuran segar. Bumien menggelengkan kepalanya, tersenyum lembut. Terima kasih, nak. Tapi saya hanya mengambil secukupnya. Kamu simpan saja untuk dijual kepada orang lain. Heng menghela napas, meletakkan ikat sayuran itu. Bu, kenapa tidak jual saja syal itu? Saya lihat sudah terlalu tua. Jual saja untuk membeli yang baru. Jadi cantik dan punya uang untuk membeli lebih banyak makanan. Bumien dengan lembut menyentuh syalnya. Tatapannya yang cekatan menjadi jauh. Nak, syal ini bagi saya lebih berharga dari emas dan perak. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang saya simpan dari suami saya. Mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Bumien membayar, berterima kasih, dan perlahan pergi. Ketika dia baru saja pergi, sekelompok anak muda mendekati kios. Wanita tua itu datang untuk membeli barang lagi.
Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengejek, "Mengapa dia terus memakai syal usang itu?" Heng mengerutkan kening, tidak senang. "Kalian jangan berkata seperti itu. Dia orang baik. Hanya saja dia berada dalam situasi yang sulit." Kelompok anak muda itu mencibir, tidak memedulikan kata-kata Ha Neng. Mereka dengan cepat membeli barang dan pergi, meninggalkan Ha Neng dengan kekesalan dan kekhawatiran untuk Bu Mian. Sementara itu, Bu Mian melanjutkan jalan-jalan hariannya. Dia mampir ke taman kecil di dekat pasar, duduk di bangku batu di bawah pohon besar. Dia mengeluarkan buku tua dari tasnya, mulai membaca. Ini adalah kebiasaan yang dia pertahankan sejak dia masih muda, ketika dia masih menjadi guru sekolah dasar. Waktu berlalu, matahari semakin tinggi, udara menjadi pengap. Bu Mian memasukkan bukunya ke dalam tas, hendak berdiri untuk pulang ketika dia tiba-tiba mendengar keributan di dekatnya. Dia menoleh dan melihat sekelompok siswa bermain, berlarian di sekitar taman. Seorang anak laki-laki dalam kelompok itu, mungkin berusia sekitar 12 tahun, secara tidak sengaja tersandung di dekat tempat dia duduk. Anak laki-laki itu menangis, memegangi lututnya yang tergores. Bu Mian buru-buru berdiri, menghampiri anak laki-laki itu. "Kamu tidak apa-apa?" dia bertanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Anak laki-laki itu mendongak menatapnya, air mata masih menggenang di matanya. Aku kesakitan." Bu Mian tersenyum lembut, mengeluarkan sebotol air dan sapu tangan kecil dari sakunya. Dia dengan lembut menyeka luka anak laki-laki itu, lalu melilitkan sapu tangan di sekitar lututnya. "Ini, kamu pegang sapu tangan ini. Nanti kalau sudah sampai di rumah, bersihkan lukanya dan perban," dia menasihati. Anak laki-laki itu menatapnya dengan heran, lalu tiba-tiba memperhatikan syal di kepalanya. "Bu, kenapa tidak pakai syal itu untuk membalutku? Itu lebih besar." Bu Mian dengan lembut menyentuh syalnya, tersenyum. "Ini kenang-kenangan berharga nenek, nak. Ini bukan hanya syal." Anak laki-laki itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia berterima kasih padanya lalu berdiri, berlari ke arah teman-temannya yang sedang menunggu. Bu Mian menatapnya. Hatinya tiba-tiba merasa hangat saat dia mengingat hari-hari ketika dia masih berdiri di podium. Ketika dia hendak meninggalkan taman, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di belakang. Ibu ada di sini." Bu Mian berbalik, terkejut melihat Min, putra satu-satunya, sedang berjalan ke arahnya. Min adalah seorang pengusaha sukses, sering sibuk dengan pekerjaan dan jarang mengunjunginya. "Min, kenapa kamu ada di sini?" dia bertanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Ming mendekat, memeluk ibunya. "Aku kebetulan lewat sini dan melihat ibu." "Ibu masih sering ke sini?" Bu Mian mengangguk, tersenyum. "Ibu masih suka ke sini untuk membaca buku, menikmati udara segar. Tapi, kenapa hari ini kamu datang ke daerah ini?" Ming sedikit bingung. Perusahaan saya punya proyek baru di daerah ini. Saya datang untuk mensurvei lokasi." Bu Mian menatap putranya, merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam suaranya. Tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya senang bertemu putranya. "Ibu," kata Min, suaranya sedikit ragu-ragu. "Kenapa ibu masih memakai syal tua itu? Aku sudah membelikan ibu yang baru." Bu Mian tersenyum, membelai syalnya. "Kamu tahu,
Ini kenang-kenangan yang ayahmu tinggalkan untuk ibu. Ibu tidak bisa membuangnya. Ming menghela napas. Tapi ibu, itu sudah terlalu tua. Orang-orang akan berpikir ibu miskin. Bu Mien melanjutkan. Suaranya lembut. Tidak apa-apa nak, ibu sudah tua. Tidak perlu peduli apa yang orang pikirkan. Ming tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap ibunya dengan tatapan yang rumit. Dia mengantar ibunya pulang, berjanji akan lebih sering berkunjung lalu buru-buru pergi. Bu Mien menatap bayangan putranya yang semakin menjauh, hatinya penuh dengan pikiran. Dia tahu Ming selalu ingin yang terbaik untuknya. Tetapi terkadang dia tidak memahami nilai spiritual dari benda-benda kecil seperti syal ini. Keesokan harinya, ketika Bu Mien sedang duduk di depan teras rumah, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Ming turun dari mobil, diikuti oleh seorang pria paruh-baya yang berpakaian rapi. "Ibu, ini Pak Hung, mitra bisnis saya." Min memperkenalkan. Dia ingin bertemu ibu. Bu Mien terkejut, tetapi tetap tersenyum menyambut tamu. Pak Hung mendekat dengan sopan membungkuk padanya. "Halo Bu," katanya, suaranya hangat. "Saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari Min." Bu Mien mengundang keduanya masuk ke dalam rumah. Rumah yang kecil dan sederhana itu membuat Ming tampak tidak nyaman. Tetapi Pak Hung sepertinya tidak peduli. Dia duduk di kursi tua. Matanya mengamati ruangan dengan penuh perhatian. "Bu," Pak Hung memulai, "saya dengar Anda punya syal yang sangat istimewa. Bolehkah saya melihatnya?" Bu Mien menatap putranya dengan heran, lalu kembali ke Pak Hung. Dia perlahan melepas syalnya, meletakkannya di atas meja di depan Pak Hung. Pak Hung dengan hati-hati mengambil syal itu, memeriksanya dengan cermat. Matanya berbinar saat melihat pola halus di syal itu. "Bu, apakah Anda tahu syal ini apa?" Pak Hung bertanya, suaranya penuh semangat. Bu Mien menggelengkan kepalanya. "Saya hanya tahu ini adalah hadiah terakhir yang suami saya tinggalkan sebelum dia meninggal. Dia bilang itu sangat berharga, tapi tidak pernah menjelaskan alasannya." Pak Hung mengangguk, matanya masih tertuju pada syal itu. "Bu, ini bukan syal biasa. Ini adalah karya seni kuno, mungkin berusia lebih dari 200 tahun. Bu Mien dan Ming sama-sama terkejut. Pak Hung melanjutkan penjelasannya. "Pola pada syal ini unik. Itu ditenun dengan teknik khusus yang telah lama hilang. Saya telah meneliti jenis syal ini selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat yang masih utuh seperti ini." Ming tidak bisa mempercayai telinganya. "Apakah Anda serius? Jadi berapa nilainya?" Pak Hung tersenyum. "Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Untuk kolektor dan museum, syal ini bisa bernilai jutaan dolar." Ruangan itu hening. Bu Mien menatap syalnya, emosinya meluap. Dia mengerti mengapa suaminya selalu mengatakan itu berharga, tidak hanya secara emosional, tetapi juga nilai materialnya. Pak Hung dengan lembut meletakkan syal itu. "Bu Mien, saya ingin mengajukan sesuatu. Saya akan membeli syal ini dengan harga setinggi mungkin. Itu akan dirawat dengan hati-hati dan dipajang di museum, sehingga semua orang dapat mengagumi keindahannya." Ming menatap ibunya dengan penuh semangat. "Ibu, ini kesempatan bagus. Ibu bisa menjualnya, lalu kita akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman." Bu Mien terdiam sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Terima kasih Pak Hung, tapi saya tidak bisa menjualnya." Ming terkejut. "Ibu,
kenapa ibu menolak? Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah hidup. Bu Mien tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nak, bagi ibu, syal ini tidak hanya memiliki nilai material. Itu berisi cinta dan kenangan ayahmu dan ibu. Tidak ada jumlah uang yang dapat menggantikan itu. Pak Hung mengangguk. Wajahnya penuh rasa hormat. Saya mengerti, Bu Mien. Keputusan Anda sungguh mengagumkan. Ming masih tidak bisa menerimanya. Tapi ibu, dengan uang itu, ibu bisa hidup nyaman, tidak perlu khawatir lagi. Bu Min menatap putranya, tatapannya lembut tapi tegas. Min, ibu tidak perlu hidup mewah. Ibu bahagia dengan kehidupan saat ini. Yang ibu butuhkan bukanlah uang, tetapi cinta dan perhatianmu. Kata-kata ibunya membuat Ming terdiam. Dia menatap ibunya, lalu menatap rumah kecil itu. Tiba-tiba merasa malu karena terlalu mementingkan materi dan melupakan nilai-nilai spiritual. Pak Hung berdiri, menjabat tangan Bu Mien. Bu Mien, saya sangat menghormati keputusan Anda. Tapi saya punya tawaran lain. Apakah Anda setuju untuk meminjamkan syal itu kepada kami untuk dipamerkan dalam pameran khusus? Kami akan merawatnya dengan hati-hati dan mengembalikannya kepada Anda nanti. Ini adalah kesempatan untuk berbagi keindahan dan nilai sejarahnya dengan publik. Bu Mien berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, jika menurut Anda itu bisa memberi nilai bagi semua orang, saya setuju. Pak Hung tersenyum cerah. Terima kasih banyak, Bu. Kami akan mengadakan pembukaan khusus dan mengundang Anda sebagai tamu kehormatan. Setelah Pak Hung pergi, Ming duduk di samping ibunya. Ibu, aku minta maaf. Aku terlalu mementingkan uang dan melupakan hal-hal yang lebih penting. Bu Mien mengelus kepala putranya. Tidak apa-apa, nak. Ibu mengerti kamu ingin yang terbaik untuk ibu. Tapi terkadang, kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal yang mahal, tetapi pada kenangan dan kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, pameran dibuka dengan kehadiran banyak ahli dan pecinta seni. Bu Mien, dengan pakaian sederhana tapi bersih, berdiri di depan syal yang dipajang dengan megah di lemari kaca. Banyak orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak menyangka bahwa pemilik barang berharga itu adalah seorang wanita tua biasa. Pak Hung berdiri di sampingnya, memperkenalkannya kepada tamu-tamu penting. Ini Bu Mien, pemilik karya seni yang unik ini. Dia memutuskan untuk membaginya dengan publik daripada menjualnya dengan nilai yang besar. Banyak orang menjabat tangannya, mengungkapkan kekaguman mereka. Seorang kolektor terkenal bahkan berkata, Bu Mien, keputusan Anda sungguh mulia. Anda telah memberi kami kesempatan untuk mengagumi karya seni yang luar biasa dan juga mengajari kami pelajaran tentang nilai spiritual. Bu Mien tersenyum rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Syal ini adalah kenang-kenangan dari suami saya. Tetapi jika itu bisa memberi nilai bagi banyak orang, saya sangat senang untuk membaginya. Ming berdiri di samping ibunya, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia menyadari bahwa ibunya, meskipun hidup sederhana, memiliki jiwa yang kaya dan mulia. Ketika pameran berakhir, Bu Mien kembali ke rumah kecilnya. Syal itu tetap dipajang di museum untuk beberapa waktu lagi. Kehidupan Bu Mien tetap berjalan normal seperti sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang berubah. Min mulai lebih sering mengunjungi ibunya. Tidak hanya peduli tentang materi, tetapi juga menghabiskan waktu mengobrol, mendengarkan cerita-cerita ibunya. Berita tentang Bu Mien dan syal berharganya menyebar di masyarakat. Para tetangga yang dulu mengejeknya karena syal tua itu,
sekarang menatapnya dengan hormat. Mereka belajar bahwa nilai sebenarnya dari seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau kekayaan, tetapi pada jiwa dan cara mereka memperlakukan orang lain. Bu Heng, penjual sayur di pasar, suatu hari berkata kepada Bu Mien, "Bu Mien, saya minta maaf karena pernah menyarankan Anda untuk menjual syal itu. Sekarang saya mengerti, ada hal-hal berharga yang tidak bisa diukur dengan uang." Bu Mien hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu Heng, setiap orang punya pandangannya sendiri. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman kita." Suatu sore, ketika Bu Mien sedang duduk di taman membaca buku seperti biasa, anak laki-laki yang dia bantu sebelumnya berlari mendekat. "Bu," anak laki-laki itu berkata dengan gembira, "aku sudah membaca tentang ibu di koran. Ibu sungguh hebat." Bu Mien tersenyum, mengelus kepala anak laki-laki itu. "Nah, ibu tidak hebat. Ibu hanya melakukan apa yang ibu anggap benar." Anak laki-laki itu duduk di sampingnya. Dengan rasa ingin tahu bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak menjual syal itu untuk mendapatkan banyak uang?" Bu Mien menatap jauh, suaranya lembut. "Nah, dalam hidup ini, ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang. Itu adalah kenangan, cinta, dan pelajaran yang kita pelajari. Syal itu berisi hal-hal berharga itu bagi ibu." Anak laki-laki itu mengangguk, sepertinya mengerti sesuatu. "Aku mengerti. Seperti sapu tangan yang ibu berikan padaku sebelumnya. Aku masih menyimpannya, karena itu mengingatkanku pada kebaikan ibu." Bu Mien tersenyum, tersentuh oleh kepolosan dan kepekaan anak laki-laki itu. Saat matahari terbenam, Bu Mien kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan sekelompok anak muda yang dulu mengejeknya. Kali ini, alih-alih kata-kata sinis, mereka dengan sopan menyapanya dan bahkan membantunya membawa barang-barangnya. Sesampainya di rumah, Bu Mien duduk di kursi yang biasa dia duduki, menatap keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai langit dengan warna merah, menciptakan pemandangan yang indah. Dia memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi, tentang pelajaran yang telah dipelajari semua orang, dan tentang perubahan dalam cara pandang mereka. Dia dengan lembut membelai syal yang telah dikembalikan, yang sekarang tergeletak rapi di pangkuannya. Itu bukan hanya kenang-kenangan cinta, tetapi juga simbol keteguhan, menghargai nilai-nilai spiritual di atas materi. Ketukan di pintu terdengar, dan Min masuk dengan senyum di wajahnya. "Ibu, aku datang untuk mengunjungi ibu." Bu Mien tersenyum menyambut putranya. "Kamu datang tepat waktu. Ibu baru saja menyeduh teh." Ming duduk di samping ibunya, menatap keluar jendela. "Ibu, aku sudah banyak memikirkan tentang apa yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa aku terlalu fokus pada pekerjaan dan uang dan melupakan hal-hal yang paling penting." Bu Mien dengan lembut menggenggam tangan putranya. "Ibu mengerti, Min. Hidup sekarang sulit. Semua orang harus banyak khawatir. Tapi jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai dan hal-hal yang benar-benar berarti." Ming mengangguk, matanya penuh tekad. "Ya, Ibu. Aku berjanji akan berusaha lebih seimbang. Dan aku juga ingin mengatakan kepada Ibu bahwa aku sangat bangga dengan Ibu. Ibu telah mengajari aku dan banyak orang lain pelajaran yang berharga." Bu Mien tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu hanya melakukan apa yang ibu anggap benar, tapi ibu sangat senang karena itu berarti bagimu dan semua orang. Mereka duduk di sana, mengobrol sampai larut malam. Ming bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya di masa depan, dan juga pemikiran barunya tentang kehidupan.
Bu Mien mendengarkan, sesekali memberikan nasihat dari pengalaman hidupnya. Ketika Ming hendak pergi, dia memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, minggu depan aku akan membawa istriku untuk mengunjungi ibu. Kami ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu." Bu Mien mengangguk, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ibu sangat menantikannya. "Jangan lupa untuk membawa anak-anak juga." Setelah Ming pergi, Bu Mien duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia memikirkan hidupnya, tentang kesulitan yang dia alami, dan tentang pelajaran berharga yang dia pelajari. Syal tua itu sekarang bukan hanya kenang-kenangan cinta, tetapi juga simbol keteguhan, mempertahankan nilai-nilai spiritual di dunia yang semakin mengejar materi. Dia dengan lembut membelai syal itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya mungkin tidak mewah, dia memiliki hal-hal yang paling berharga: cinta keluarga, rasa hormat dari masyarakat, dan jiwa yang damai. Keesokan harinya, ketika Bu Mien pergi ke pasar seperti biasa, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang menatapnya dengan lebih hormat, dan banyak yang berhenti untuk mengobrol dengannya. Penjual sayur bahkan memberinya seikat sayuran segar terbaik. "Bu Mien," kata Bu Hang, suaranya penuh emosi, "saya benar-benar mengagumi Anda. Anda telah mengajari kami pelajaran berharga tentang nilai sebenarnya dari kehidupan." Bu Mien hanya tersenyum rendah hati. "Terima kasih, Bu Heng. Saya pikir setiap orang memiliki pelajaran sendiri untuk dibagikan. Yang penting adalah kita selalu membuka hati untuk belajar satu sama lain." Ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan sekelompok anak muda yang dulu mengejeknya. Kali ini, mereka mendekat dengan ekspresi menyesal. "Bu Mien," salah satu dari mereka angkat bicara, "kami minta maaf karena tidak menghormati Anda sebelumnya. Kami telah belajar bahwa kami tidak boleh menilai orang lain dari penampilan luar." Bu Mien tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Nah. Ibu sangat senang kalian menyadari hal itu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cerita sendiri, dan kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan kasih sayang." Kelompok anak muda itu mengangguk, mata mereka penuh tekad. Mereka menawarkan diri untuk membantu Bu Mien membawa barang-barangnya pulang, dan berjanji untuk lebih banyak membantu para lansia di lingkungan itu. Ketika dia sampai di rumah, Bu Mien terkejut melihat Ming sudah menunggunya di depan Pin. Bersama istri dan dua anak kecilnya. "Ibu," kata Min, senyum cerah di wajahnya, "kami memutuskan untuk datang lebih awal dari yang direncanakan. Kami ingin menghabiskan sepanjang hari bersama ibu." Bu Mien memeluk anak-anak itu. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Seluruh keluarga bersama-sama membersihkan rumah, memasak makanan sederhana tapi hangat. Saat makan, mereka mengobrol, tertawa, dan berbagi cerita tentang kehidupan. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, Ming duduk di samping ibunya. Matanya penuh kasih sayang. "Ibu," katanya pelan, "aku sudah banyak berpikir. Aku ingin ibu pindah untuk tinggal di dekat kami. Bukan di rumah mewah atau apapun, hanya tempat yang dekat sehingga kami bisa merawat ibu dengan lebih baik." Bu Mien menatap putranya, lalu melihat sekeliling rumah kecilnya yang penuh kenangan. "Min, ibu sangat tersentuh dengan perhatianmu, tapi ibu sudah tinggal di sini seumur hidup. Semua kenangan ibu dan ayahmu ada di sini. Ibu tidak ingin pergi." Ming mengangguk, memahami maksud ibunya. "Kalau begitu, aku akan berusaha untuk lebih sering mengunjungi ibu. Dan aku juga akan meminta seseorang untuk membantu merenovasi rumah untuk ibu, agar ibu bisa hidup lebih nyaman." Bu Mien tersenyum.
menggenggam tangan putranya. "Terima kasih, Nah. Ibu sangat senang kamu mengerti." Bagi ibu, kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal materi yang mewah, tetapi pada saat-saat sederhana seperti ini, ketika seluruh keluarga bisa bersama. Mereka duduk di sana, mengobrol sampai larut malam. Bu Mien bercerita kepada Min tentang masa-masa sulit ketika dia masih kecil, tentang cinta antara dia dan ayah Min, dan tentang arti syal itu. Ming mendengarkan, perlahan-lahan memahami mengapa ibunya sangat menghargai kenang-kenangan sederhana itu. Keesokan paginya, sebelum Ming dan keluarganya pergi, dia memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, aku berjanji akan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah ibu ajarkan. Aku akan mengajari anak-anakku bahwa nilai sebenarnya dari kehidupan tidak terletak pada hal-hal di luar, tetapi pada hati dan cara kita memperlakukan satu sama lain." Bu Mien tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia menatap bayangan putranya dan keluarganya yang semakin menjauh, tahu bahwa dia telah meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada barang materi apapun, yaitu pelajaran tentang cinta, keteguhan, dan nilai sejati kehidupan. Ketika dia kembali ke dalam rumah, Bu Mien dengan lembut membelai syal tua itu. Dia tahu bahwa meskipun itu mungkin bernilai jutaan dolar bagi dunia luar, baginya nilai sebenarnya terletak pada kenangan, pelajaran, dan cinta yang dibawanya. Dan itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dia duduk di dekat jendela, menatap jalan kecil yang perlahan-lahan menjadi ramai dengan hari baru. Dia tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya mungkin tidak mewah, dia memiliki hal-hal yang paling berharga: cinta keluarga, rasa hormat dari masyarakat, dan jiwa yang damai. Dan itulah definisi kebahagiaan sejati baginya.